Halley's first wave really rippled across Asia in the late 1990s, led by K-drama and cinema, before it exploded around the world from the mid-2000s onwards, spearheaded this time by K-pop music. Dalam the Korean Wave in East Asia, the comparison of Chinese, Japanese, and Taiwanese audience who watch Korean TV dramas mengatakan bahwa produk budaya populer Korea menyebar ke beberapa negara-negara Asia seperti China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Vietnam, Malaysia, hingga Indonesia sejak pertengahan 1990-an. Ada 3 produk hiburan unggulan yang menjadi komoditas industri hiburan Korea Selatan, yaitu film, drama televisi, dan musik pop. Di antara ketiganya, drama televisi yang paling banyak digemari oleh masyarakat Asia. Dari titik itulah muncul istilah Hallyu atau Korean Wave atau gelombang Korea yang merujuk pada popularitas produk budaya populer Korea Selatan sebagai kekuatan besar di banyak negara Asia. Produk budaya Korea itu berhasil menjangkau penggemar di semua kalangan terutama di Asia disebabkan teknik pemasaran yang disebut Asian Values Hollywood Style. Artinya, mereka mengemas nilai-nilai Asia yang dipasarkan dengan gaya modern. Namun pemasarannya memakai cara internasional dengan mengedepankan penjualan nama seorang bintang atau menjual style. Itu kerja keras dan kerja berat luar biasa dari semua sektor. Dari pemerintah, dari akademisinya. Pertama yang mereka kirim adalah para akademisinya ke Amerika dan sebagainya untuk belajar bagaimana membangun sebuah industri, teman-teman swasta, misalnya produsen-produsen elektroniknya, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menjual TV, waktu zaman dulu masih VCD, CD-nya apa? CD-nya film Korea. Pemerintah memberikan insentif yang begitu kuat terhadap industri hiburan dan teman-teman industri hiburan itu juga sangat serius. Fenomena berkembangnya Korean Wave di Indonesia sendiri akhirnya menimbulkan sikap fanatisme terhadap Korean Wave itu sendiri. Rata-rata, penggemar Korean Wave adalah para generasi muda. Fanatisme ini yang kemudian berpotensi menghilangkan sifat asli dari bangsa Indonesia itu sendiri. Hegemoni mungkin adalah kata yang cocok untuk mencerminkan para penggemar yang fanatik. Berikut ini adalah pemaparan singkat bahwa Korean Wave dapat menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Popularitas K-pop dan K-movie di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok ibu rumah tangga dengan demografi penonton rentang usia 20 hingga 49 tahun. Indonesia sendiri, seperti dilansir koreabu.com, adalah negara dengan penggemar K-pop terbanyak secara global. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga menduduki peringkat 1 untuk tweet K-pop terbanyak yang diposting pada tahun 2021. Drama dan lagu yang berasal dari Korea Selatan berhasil merajai box office dan tangga lagu Indonesia secara khusus. Banyak penggemarnya tidak sungkan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati aneka hiburan tersebut. Bahkan Indonesia digadang-gadang sebagai negara terlama yang menghabiskan waktu untuk menonton dan mengkonsumsi konten K-pop dan K-movie. Menakjubkannya, penggemar Indonesia bisa sehari penuh atau 24 jam menghabiskan waktu dalam sebulan untuk menonton idolanya itu. Ini sama dengan 12 hari setahun hanya demi konten hiburan. Kegilaan ini tentu didasari beberapa faktor yang salah satu diantaranya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, memungkinkan mudahnya penyebaran budaya Korea Selatan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan akses yang mudah, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses dan menikmati berbagai konten budaya Korea Selatan. Dampak dari fenomena ini membawa kita pada istilah imperialisme budaya. Imperialisme budaya Korea Selatan di Indonesia merujuk pada pengaruh budaya Korea Selatan yang semakin populer dan meresap di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi sangat menakutkan karena pengaruh luar tersebut mampu menguasai jiwa serta mentalitas para individu di negara ini. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Banyak orang mengkhawatirkan bahwa adopsi budaya Korea Selatan di Indonesia dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal Indonesia dan dapat dianggap sebagai bentuk imperialisme budaya. Salah satu efek langsung dari imperialisme budaya adalah terkikisnya identitas dan kearifan lokal seperti adat istiadat, musik, serta cara hidup bermasyarakat. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Imperialisme budaya bukan hal baru bagi Indonesia. Bahkan di zaman Orde Lama, gempuran budaya pop barat sempat dilarang karena dianggap berpotensi menggeser budaya lokal. Semangat anti-imperialisme ditunjukkan melalui prinsip Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga segala bentuk produk asing dilarang. Bahkan kelompok musik Kus Plus pernah dipenjara karena membawakan lagu dari The Beatles.
dikhawatirkan, tergerusnya budaya lokal karena gempuran budaya Korea akan turut menggeser nilai-nilai luhur yang ada, seperti salah satu contohnya merubah cara berpakaian remaja di Indonesia yang awalnya berpakaian sopan dan santun menjadi pakaian yang lebih terbuka. Lalu juga mungkin keengganan belajar tarian tradisional karena dianggap tidak modern dan sebagainya. Tidak ada salahnya untuk mengikuti tren pakaian yang ada. Namun sebagai penerus bangsa, sudah seharusnya kita mampu menyaring dan membedakan apa yang baik dan tidak. Bukan tidak mungkin, perlahan-lahan ini akan membuat mereka melupakan kebudayaan aslinya. Penggemar Korean Wave seringkali memiliki anggapan negatif dari masyarakat. Mereka biasanya dipandang terlalu mengagung-agungkan sang idola, dan dalam hal ini menganggap budaya Korea Selatan lebih unggul dibanding yang lain, bahkan budaya Indonesia itu sendiri. Mereka dengan bangga menirukan tarian-tarian dari grup Korea Selatan kesayangan mereka dan seringkali menirukan bahasa-bahasa ikonis dari drama Korea. Korean was the 7th most studied language on the application. Interestingly, Korean has outperformed Chinese, which has found itself on the 8th spot on Duolingo over the last few years. Sayangnya, sedikit sekali ditemui para generasi muda yang bangga akan tarian tradisional Indonesia sebagai identitas dan budaya bangsanya sendiri. Jutaan penikmat budaya karya Korea besar kemungkinan tidak sadar bahwa apa yang mereka sukai tersebut bisa berdampak sangat besar terhadap budaya lokal. Pada akhirnya, individu-individu di Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia juga perlahan-lahan mulai pudar. Tidak hanya itu, rasa nasionalisme pun akan hilang. Hilangnya budaya lokal akan membuat bangsa ini tidak memiliki nilai jual dan daya tawar dengan bangsa-bangsa lain yang pada akhirnya akan menghancurkan bangsa kita sendiri. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemarnya di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. Yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon, pernah ada. Para penggemar BTS seluruh Indonesia berhasil menggalang dana donasi sebesar 447 juta rupiah untuk para korban Kanjuruhan hanya dalam 1,5 hari. Di sisi lain, pengaruh budaya Korea Selatan yang semakin besar di Indonesia tidak selalu berarti menggerus budaya Indonesia. Meskipun budaya Korea Selatan semakin populer di Indonesia, namun budaya Indonesia tetap ada dan dihargai oleh masyarakatnya sendiri. Adopsi budaya Korea Selatan oleh masyarakat Indonesia sebagian besar disebabkan oleh minat dan keinginan untuk mempelajari budaya lain, bukan karena budaya Indonesia tidak dihargai atau diabaikan. Selain itu, adopsi budaya Korea Selatan juga bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkaya kehidupan dan pengalaman, sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai suatu hal yang merugikan budaya Indonesia. Memang tidak ada bukti kuat yang mampu menunjukkan bahwa budaya Korea Selatan merusak budaya Indonesia. Budaya Korea Selatan sesungguhnya memberikan pengaruh positif pula bagi masyarakat Indonesia, seperti membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan tentang budaya negara lain. Ini adalah salah satu bentuk interaksi dan pertukaran budaya antar dua negara yang berbeda, yang dapat memperkaya kehidupan budaya dan sosial di kedua belah pihak. Namun sebagai sebuah negara dengan kekayaan budaya yang beragam, Indonesia tetap memiliki tugas untuk melestarikan dan mempromosikan budayanya sendiri, terutama para generasi muda sebagai pilar kelangsungan hidup berbangsa. Setiap negara memiliki kekayaan budaya yang unik dan penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat upaya pelestarian budaya dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di dalam dan luar negeri. Dengan demikian, pengaruh budaya Korea Selatan di Indonesia mungkin bukanlah sebuah ancaman yang hakiki, meski tetap disertai fanatisme yang mana itu adalah sisi negatif. Mengidolakan produk budaya luar negeri tidak sepenuhnya salah, namun tetap diperlukan penghormatan dan pemeliharaan terhadap budaya Indonesia agar tetap lestari dan menjadi bagian dari identitas kebangsaan.